Haram, hurum, muharram artinya terlarang. Haram, hurum, muharram artinya disakralkan, dihormati, dimuliakan oleh Allah. Karena dimuliakan oleh Allah, Allah membuat aturan yang istimewa di atas bulan-bulan yang lain. Dengan apa aturannya? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berlaku zalim terhadap diri kalian masing-masing. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala. Nah, bulan Muharram ini adalah bulan yang pertama dari kalender Hijriah dan 1 bulan dari 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah artinya Allah sucikan, yang Allah sakralkan, yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Dari 4 bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-36 tadi, dengan firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy-syuhuri indallahi itsna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan dalam kalender bulan. Kalau kita masa ini kalender matahari, kalau bulan itu kalender Hijriah. Indallahi, yang sudah ditetapkan di sisi Allah, itsna asyara syahran, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal fi kitabillah, yang sudah ditetapkan dalam kitabnya Allah. Sejak kapan? Yauma, di hari khalaqas samawati wal ard, Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu terdapat arba'atun, 4 hurum yang haram. Hurum jamaknya haram, artinya haram itu suci, artinya haram itu terlarang, artinya haram itu disakralkan, artinya haram itu dimuliakan, artinya haram itu dihormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya para ulama memberikan penjelasan maksud dari ayat ini. 4 bulan itu sebagaimana ditetapkan oleh baginda Nabi, yang 3 bulan berurutan, yang 1 bulan sendirian. Yang 3 bulan dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan di tahun baru Muharram, serta 1 di bulan Rajab. Lalu Ramadan kok nggak dimasukin bulan mulia? 4 bulan ini dimuliakan Allah, diharamkan Allah, disucikan Allah, disakralkan Allah, itu semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada Nabi Adam, semenjak Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Kalau Ramadan menjadi bulan yang agung, menjadi bulan yang mulia, kapan? Semenjak diturunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu bedanya, ya. Lalu suci mana bulan Ramadan dengan 4 bulan ini? Jawabannya lebih suci, lebih mulia, lebih agung bulan Ramadan. Tanpa ada Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, kita pun tidak bisa mengenal 4 bulan suci. Boleh paham ya? Baik. Minha arba'atun hurum, dzalikad dinul qayyimu. Yang demikian itu adalah ad-dinu, agama, ad-dinu, aturan, ad-dinu, ketaatan, ad-dinu, perhitungan, al-qayyimu, yang lurus. Jadi arti din itu sama dengan dain.
Kalau dainun hutang, kalau dinun perhitungan. Ya, perhitungan. Jadi agama itu semua sudah isinya semua sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-din artinya ketaatan. Ad-din artinya aturan Allah. Al-qayyimu yang lurus, yang sangat lurus, sangat tegak, ya, dan tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya. Artinya ad-dinul qayyim, seluruh aturan Allah, segala perhitungan Allah, segala ketaatan pada Allah yang begitu lurus, yang begitu tegak, semua sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya Allah sebutkan ajaran Islam ini adalah dinan qiyaman. Ajaran Al-Quran ini adalah dinan qiyaman dalam ayat lain. Apa maknanya? Dinan aturan, perhitungan yang qiyaman, yang nilai-nilainya begitu agung, nilai-nilainya begitu mulia. Karena Al-Quran apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja Qur'anin ghairi dhi iwajin. Islam merupakan aturan, Islam merupakan tuntunan, Islam merupakan ajaran yang di dalam ajaran tersebut tidak ada sedikit pun kebengkokan, tidak ada sedikit pun penyimpangan dari nilai keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Kenapa? Karena Al-Quran sebuah panduan, buku panduan yang Allah turunkan untuk manusia. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, di 4 bulan yang suci ini, ya, tambah tentunya 1 bulan yang maha suci. Apa itu bulan? Ramadan. Fala tazlimu, jangan kalian berlaku zalim. Fihinna, di 4 bulan suci itu, anfusakum, terhadap diri kalian. Dengarkan ya, saya ingin Anda merenungkan di Muharram ini hal-hal yang berkaitan dengan Muharram. Allah tadi perintahkan fala tazlimu fihinna, jangan kalian berlaku zalim terhadap siapa? Anfusakum, diri kalian masing-masing. Kalau terhadap diri kalian masing-masing Allah larang untuk berbuat zalim, apalagi terhadap orang lain. Baik, sekarang seputar zalim. Pahami dulu apa itu arti zalim. Tadi hurum, Muharram, sudah mengerti maknanya? Suci. Haram, hurum, Muharram artinya terlarang. Haram, hurum, Muharram artinya disakralkan, dihormati, dimuliakan oleh Allah. Karena dimuliakan oleh Allah, Allah membuat aturan yang istimewa di atas bulan-bulan yang lain. Dengan apa aturannya? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berlaku zalim terhadap diri kalian masing-masing. Jamaah, makna az-zulmu. Az-zulmu itu maknanya wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu apa artinya? Zalim. Az-zulmu, kezaliman. Ya, kezaliman. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, perintah Allah di sini bagaimana? Jangan kalian meletakkan diri kalian bukan pada tempatnya. Paham? Ini arti apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Arti zulmu, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, memberikan sesuatu tanpa sesuai dengan porsinya. Itu namanya kezaliman. Allah katakan jangan kalian
Berlaku zalim artinya jangan letakkan diri kalian bukan pada tempatnya. Jangankan kepada diri kita masing-masing. Allah dalam Al-Quran 5 kali mengulang pemberitahuan yang begitu dahsyat tentang dirinya Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. 3 kali Allah berfirman dengan wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Yang keempat, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Yang kelima, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Allah Subhanahu wa taala wa ana laisa bizallamin lil abid. Artinya Allah Subhanahu wa taala beritahukan dalam Al-Qur'an, dalam kitab sucinya, bahwa Allah tidak pernah sekalipun berlaku zalim terhadap hamba-hambanya, sekalipun hamba-hambanya itu tidak mau berbuat taat kepada Allah. Ya, wa ma ana bizallamin lil abid. Ya, jadi 3 kali wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Yang keempat, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, wa ma ana bizallamin lil abid. Ya, wa ma dzalamahumullah, itu pemberitahuan tentang bahwa Allah tidak mungkin menzalimi orang, karena Allah sekalipun tidak akan berlaku zalim sekalipun terhadap abid. Apa itu abid? Dalam Al-Quran ada pengembangan kata abdun, artinya hamba sahaya, dengan 2 penggunaan. Yang pertama ibad, yang kedua abid. Ibad itu maknanya hamba-hamba Allah yang beriman dan taat, sekalipun masih sesekali berbuat dosa. Kalau abid, ini hamba-hamba Allah yang udah nggak mau taat dan sering banget berbuat zalim, sering banget berbuat dosa. Allah beritahukan bahwa Allah sekali-kali pun tidak akan berlaku zalim walaupun terhadap seorang abid. Bagaimana terhadap ibadnya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo pahamin az-zulmu dan pahamin ibad, pahami juga, kenali juga abid. Kira-kira kita ini termasuk ibad apa abid nih kita nih? Kira-kira kita termasuk ibad apa abid? Ayo jemaah ngaku coba. Ibadun apa abidun? Hah? Alhamdulillah, insyaallah kita termasuk ibad. Kalau kita nggak ibad, nggak bakal duduk di sini ngaji. Nah, begitu ya. Baik. Allah sekali-kali pun tidak akan berlaku zalim terhadap abidnya. Lalu bagaimana terhadap ibadnya? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarwihi an rabbih jalla wa ala biqaulihi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman alaikum fala tazalamu. Allah beritahukan, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, sungguh diriku telah mengharamkan terhadap diriku, aku haramkan diriku untuk berlaku zalim terhadap diriku sendiri, dan aku jadikan perbuatan zulum, kezaliman itu haram dikerjakan oleh kalian, karena kalian hamba-hambaku yang mulia, maka jangan kalian saling berperilaku zalim, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Nah, boleh paham ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Baik, kira-kira jamaah kita udah pada kenal belum perbuatan zalim yang paling dahsyat itu apa sih? Ayo coba. Perbuatan zalim yang paling zalim, yang paling dahsyat kezalimannya, biang keroknya kezaliman itu apa kira-kira? Menduakan Allah. Menduakan Allah. Inna syirka
la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Tapi ada lagi yang azlamu. Jadi ada kesyirikan itu zulmun azim, tapi ada rupanya dalam Al-Quran penjelasan yang menjelaskan perilaku yang lebih zalim dari syirkun azim, atau tadi asyirk zulmun azim. Apa itu diantaranya? Kalau dibacain semua, zuhur baru selesai kita. Bapak tinggal dengerin doang, saya yang aus. Betul Ibu ya? Baik, jadi kita ambil comot aja pangkal muaranya. Nanti Bapak coba Ibu buka Al-Qur'annya, surah Al-A'raf ayat ke-9. Ini orang yang paling bangkrut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang tidak mengharamkan, tidak memuliakan dirinya, padahal dirinya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man khaffat mawazinuhu فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Tuh, kalau mau tahu nih, kezaliman yang paling zalim adalah tidak menempatkan Al-Quran pada tempatnya. Tuh, paham jemaah? Artinya tadi kan apa arti zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini sedikit cuplikan doang. Kalau teringat peristiwa sejarah yang menyedihkan, menyakitkan di hari Asyura. Hari Asyura nih 10 Muharram, tentang Al-Quran adalah seorang putra dari Al-Imam Al-Husain yang bernama Ali Al-Asghar. Ada seorang cucu Nabi, cicit ya, Ali Al-Asghar, putra Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib, putra dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Di hari Karbala, ketika pasukan rezim yang terzolim di sepanjang sejarah manusia, ya, rezim, biasanya tiap rezim banyak kezaliman ya Pak ya, mau orde lama, orde baru, orde tengah, orde kemarin, orde besok, ya kan ya. Ini sepanjang sejarah manusia, rezim yang paling zalim adalah rezim yang saat itu dipimpin oleh seorang pemuda tukang mabok, tukang zina, namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini pemuda yang begitu zalim karena memimpin kerajaan atas menunjukkan ayahnya Muawiyah, ya, yang bukan pemimpin yang layak dijadikan pemimpin. Namun demi kekuasaan rezim biar berkuasa bertahan lama. Nah, pada tanggal 10 Muharram, yang ketika seorang anak yang bernama Ali Al-Asghar, putra Al-Husain, dipanah lehernya Pak. Anak kecil nih, di hadapan pasukan pimpinan Umar bin Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang mulia. Ini Umar anaknya, kepengen banget dapat jabatan, rela membantai keluarga dan cucu baginda Nabi Muhammad. Di bawah siapa dia? Kepemimpinan Ubaidillah bin Abi bin Ziyad bin Abi. Siapa pemimpin utamanya? Aktor utamanya Yazid bin Muawiyah. Karena Ar-Rasul mengatakan, Al-Husain minni wa ana min Husain. Cucu baginda Nabi kesayangan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, yang setiap hari Rasulullah itu membuka hari, menutup hari, mengecup keningnya Al-Husain.
Tapi nafsu udah berbicara nih, ya. Nafsu udah berbicara, mendominasi manusia. Setan nunggangin lagi, ya, malah dipanah anak kecil. Bahkan ayahnya Al-Husain udah bilang, kalau ente gak punya perasaan sama anak, tolong perhatikan anak kecil ini. Irhamu ibadallah. Nggak didengerin, dibantai. Tuh, zalim gak nih? Tuh, hari ini nih Pak nih, cuplikan doang. Kembali ke tema. Mau tahu nggak siapa orang yang ringan timbangannya nanti di hari akhirat? Nauzubillah. Kalau timbangan berat udah ketahuan Pak. Fa amma man khaffat thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah sekarang bagaimana kok bisa orang khaffat mawazinu sehingga tempatnya fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah jurang api neraka. Allah beritahukan nih, buat saya ini pemberitahuannya, buat anda yang mendengarkannya, Quran suratul A'raf. Allah beritahukan wa amman khaffat mawazinu. Mau tahu nggak, orang jika timbangannya itu ringan, faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah sejatinya orang yang bikin rugi diri sendiri. Bikin rugi, bikin bankrupt, habis amal baiknya nggak ada. Yang ada malah amal buruknya. Apa sebabnya? Apa sebabnya Pak? Bisa jadi ringan timbangannya. Apa sebabnya? Bisa rugi, apes, bahkan ampeg. Udah lebih lagi tuh. Ada apes, ada ampeg. Kalau apes rugi, kalau ampeg biangnya rugi. Apa sebabnya? Allah ingatkan buat saya dan Anda semua, bimakanu biayatina yazlimun. Sebab perilaku yang dulu mereka kerjakan, apa itu? Berbuat zalim terhadap ayat-ayat Allah. Tuh. Syirik, zulmun azim, zulmun azim. Kezaliman yang lebih lagi adalah berlaku zalim terhadap Al-Quran. Paham Mbak? Bapak, Ibu, ngerti kira-kira? Apa sih berperilaku zalim sama Al-Quran? Enggak dibaca itu Al-Qurannya, dipajang doang tuh Al-Qurannya, ya, nggak dipelajarin Al-Qurannya, nggak dipelajarin isinya, nggak dipahamin kandungan maknanya, nggak diikutin perintah dan larangannya. Itu namanya perilaku yang terzolim terhadap ayat-ayat Allah. Nah, kira-kira Bapak Ibu di rumah masih ada nggak anaknya yang belum bisa baca Al-Quran? Ayo Mbak, Assalamualaikum. Di rumah ada nggak anaknya yang belum bisa baca Quran? Ada, ada. Alhamdulillah. Pertama, kalau udah bisa, alhamdulillah. Yang kedua, udah jadi jadwal rutin belum? Ajak anak bini ba'da maghrib, kalau nggak di masjid, di rumah baca Quran sampai masuk waktu isya. Udah belum? Belum. Ngaku, alhamdulillah. Tuh. Nah, mulai tahun baru ya. Ini tahun baru kan nih? Ntar sore kalau Bapak ba'da maghrib nggak iktikaf di Masjid Al-Mahdi, nggak iktikaf di Masjid As-Sulaha, nggak iktikaf di masjid-masjid lain, pulang ke rumah boleh. Tapi isi antara maghrib dengan isya baca Al-Quran. Baca udah bisa, udah. Apalagi suaranya Bang Arif, suaranya lengking banget, ya kan ya. Sekarang kalau udah bisa baca, biar nggak berlaku zalim sama Al-Quran, apa ya? Pahamin maknanya. Di rumah udah ada Quran terjemah, ada. Pak, di rumah punya nggak Quran terjemah? Ibu, di rumah punya semua nggak Quran terjemah? Ada nggak yang belum punya? Hah? Kok diem? Punya semua, alhamdulillah. Kalau belum punya, hubungin Habib Ali.
ntar dikasih sama Habib Ali. Nah kalau udah punya, habis baca Al-Quran 1 juz misalnya, atau setengah juz misalnya, ya ada orang kadang bacanya setengah juz bergiliran, ganti satu ain kata orang dulu gitu ya, atau satu makro, atau satu halaman, atau satu muka. Setengah juz dapat, berhenti, dia baca ratib, nunggu isya. Ada yang begitu. Ada yang habisin 1 juz, habis itu baca ratib, juga cakep. Nah habis itu sebelum bubar, atau bapaknya sebelum berangkat lagi sholat isya ke masjid, baca 1 halaman aja Quran terjemahnya, berurut tuh dari Al-Fatihah sampai Hatam An-Nas. Kan Al-Quran cuman ada berapa halaman? 600-an ya. Nah itu sehari 1 aja dah, 2 tahun hatam Pak. Sehari 1 halaman aja, 2 tahun hatam. Gak nyampe 2 tahun, 1 tahun setengah. Nah kalau 1 hari 1 lembar berarti setengah tahun hatam udah. Baca tuh terjemahnya. Nih anak-anak dengarkan papahmu ya, mama dengarkan pipi tuh, baca terjemahnya. Anak dengerin semua biar paham apa yang dibaca. Kalau yang bacaan tadarusnya terusin nggak apa-apa, lewatin udah banyak bersekian juz, tapi yang terjemahnya jangan sampai lupa. Lah iya, karena Al-Quran bukan jampi-jampi. Bapak tahu nggak jampi-jampi? Contohnya ratib itu jampi-jampi, hizib itu jampi-jampi, hizib Nasor, hizib Nawawi, Hizbul Haddad. Tuh Habib Ali Haddad punya Hizbul Haddad, namanya Hizbun Nasr. Al Habib Abdullah bin Al Haddad, itu namanya jampi untuk tahsin, perlindungan. Takut kena corona, baca tahsin, baca wirid, baca jampi. Tuh ada yang dari doa, ada yang dari Al-Quran juga ada. Bapak ibu takut nih sama corona, baca pagi tahsin, baca mau tidur tahsin. Apa tahsinnya? Ada tahsin yang baca dari Al-Quran, nggak repot-repot, cuman baca kulhu, al-falak, an-nas. Kalau mau tambah ayat kursi. Bagaimana doanya? Allahumma hassantu nafsi wa zawji wa dzurriyyati bi Allahu la wa ma razaqani rabbi bi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Allahumma inni hassantu nafsi wa zawji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi bi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni hassantu nafsi wa zawji wa dzurriyyati wa ma razaqani rabbi bi qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab sampai akhir. Sampai qul a'udzu birabbin nas. Habis itu tiupin tangannya Pak, kayak yang ludah tapi nggak ada airnya, usap di seluruh badannya Pak. Tuh, usap semua. Dijamin Pak, corona mau bentuk mobil kayak bentuk virus kagak bakal ganggu kita. Tuh apa namanya? Tahsin dengan Al-Quran. Tapi kalau Al-Qurannya itu Pak bukan hanya sekedar wirid, bukan hanya sekedar jampi. Al-Quran itu hudan wa nur, petunjuk, pembimbing, penuntun, cahaya penerang kehidupan kita. Jadi kudu kita paham isinya. Kenapa? Karena Al-Quran Allah turunkan bukan dengan bahasa ibu kita, tapi dengan bahasa bilisanin arabiyyin mubin, Qur'anan Arabiyan, pakai bahasa Arab Pak. Maka kalau kita bukan orang Arab yang nggak ngerti bahasa Arab, baca Quran juga kudu wajib mesti baca terjemahnya biar kita paham isinya. Nah ini tahun baru Pak nih, saya mau ingetin. Kenapa Pak? Bapak udah tua-tua, jenggot udah putih kayak Habib Ali, rambut udah putih, gigi udah pada copot. Masa datang ajal menjelang Pak, ketemu malaikat, ditanya umur lu berapa ya, dikasih sama Allah Ta'ala,
aneh umur 63 tahun, 65 tahun, 70 tahun, terus udah hatam baca Quran sampai habis dengan maknanya? Belum. La ilaha illallah. Kata malaikat, gua gejik lu ntar lu ya. Begitu. Lah malu Pak. Dari mulai lahir sampai udah rambut putih belum pernah hatam baca Quran dengan maknanya. La ilaha illallah. Padahal itu tombo hati kalau kata orang Jawa tuh. Sunan Kalijaga bikin sebuah sairan senandung, tombo hati anang limo perkarane. Di antaranya apa? Moco Quran lan maknane. Baca Quran dengan paham maknanya, itu obatnya hati. Boleh paham Mbak? Lah kita yang bapak lah, kalau saya masih muda. Lah udah tua-tua. Nah, saya masih muda Pak, masa kita, ya kan ya. Kalau kita tuh semuanya dong, ya kan. Lah bapak udah tua-tua, apakah gak malu sama Allah? Apa gak malu sama Rasulullah? Apa gak malu sama malaikat? Belum juga hatam-hatam Quran sekali seumur hidup dengan maknanya. Kalau baca udah hatam bulan puasa, saya 2 kali hatam katanya. Alhamdulillah. Bu Haji 5 kali. Mpok Haji 5 kali, Nyak udah 6 kali hatam. Maknanya kagak tahu. La ilaha illallah. Bagaimana coba? Hah? Padahal Al-Quran, ingat ya, Al-Quran bukan jampi-jampi ya. Al-Quran itu buku petunjuk hidup kita di dunia hingga nanti nganterin kita selamat di akhirat. Paham ya Pak ya? Itu kezaliman yang paling besar adalah menzalimi ayat-ayat Allah. Habib Ali, kalau misalnya bapak-bapaknya atau ibu-ibunya udah tua-tua, ada slot baca Quran dan maknanya. Misalnya habis sholat jamaah nih, habis berjamaah tuh ya, maghrib kayak zuhur, isya, subuh, kalau nggak ada pengajian kayak begini, baca kita. Habib Ali bacain Bib, kayak orang Jawa Tabligh gitu, paham nggak? Kalau Jawa Tabligh baca apa? Baca Fadhailul Amal kan? Lah itu mah mereka biarin, kita baca apa kudunya? Bacain Quran, Bismillahirrahmanirrahim, 1 ayat misalnya Beb, baca terjemahnya biar semua denger dari awal sampai akhir, biar hatam. Dia sulaha, baji mutar, bikin jadwal, mau bergilir kayak mushafnya dibaca ya, berdiri seorang satu baca tuh, mau baca selembar kayak halaman kayak berapa ayat, nggak apa-apa, tandain aja tuh sampai hatam. Biar kita tiap hari dengar firman-Nya Allah dan kita paham maknanya. Per ayat, begitu kudunya. Paham Mbak? Bapak di rumah, maghrib, isya, sama anak-anak tuh, bawa istrinya, alat pembantunya juga, kumpul membantu. Pak saya masak, nggak ada masak, sekarang ngaji Quran dulu. Baca, 1 lembar, 2 lembar, habis itu baca terjemahnya. Dengerin ya, istri, dengerin ya, anak, babak mau baca. Terjemahnya baca. 1 ayat, 1 terjemah, biar paham maknanya. Ngerti Pak nih? Biar apa? Biar supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Bima kanu bi ayatina yazlimun. Yakin demi Allah, kalau kita meninggal dunia belum pernah membaca Quran dengan maknanya, berarti itu kita orang yang merugi. Khawatir timbangan kita menjadi ringan. Kenapa? Karena kita menzalimi ayat-ayat Allah. Tuh. Paham Pak? Bapak paham nih? Nanti di rumah mulai ya hari ini ya, jadwal ini berkahnya Asyura 10 Muharram. Tuh. Dah. Fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Ayat berikut tadi masih At-Taubah. Habisin 1 ayat. Di situ terjemahnya apa? Perangi. Nah, begitu ya? Benar nggak perangi terjemahnya? Perangi orang-orang musyrik semuanya. Nah, ini jangan salah paham Pak. Saya lurusin pemahamannya. Kata qatilu dalam bahasa Al-Quran itu maknanya 2 arah. Jadi bukan ujuk-ujuk ketemu orang musyrik bunuh, bukan. Arti qatilu jawab tantangan perang. Bukan memerangi dimulai dari kita, bukan, tapi jawab tantangan perang. Kalau ada orang musyrik
Mau memerangi kita dengan tulisan, jawab tantangannya, jawab perangnya dengan tulisan. Kalau ada kaum musyrik memerangi kita dengan senjata, ya, maka kita wajib jawab tantangannya, perangi dengan senjata. Kalau orang musyrik merangi kita dengan pemikiran, kita jawab lagi perangnya dengan pemikiran. Kalau orang musyrik memerangi kita dengan ekonomi politik, kita pun wajib menjawab perangnya dengan ekonomi dan politik. Itu maksudnya waqatilu. Bukan ujuk-ujuk ketemu orang musyrik perangin. Boleh loh. Islam bukan begitu, Pak. Islam itu rahmatan lil. Tetapi maaf, kalau ada yang nantangin perang, lu jual, gua beli. Gitu. Paham nggak? Tapi kita nggak boleh jual-jual perang. Ngerti, Pak ya? Tuh. Kafatan bersamaan. Kafatan sama sejalan. Jadi bukan semuanya, bukan. Artinya berbarengan, menyatu, bersatu, memerangi, menjawab tantangan perang yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik. Kama yuqatilunakum kafah. Sebagaimana mereka senantiasa memerangi orang-orang beriman dengan kompak bersama-sama. Tuh, kita ini urusan sama orang musyrik nggak mau kompak, Pak. Tapi kalau merangin orang Islam kompak bener. Mau tahu nggak contohnya? Tahu nggak contohnya? Nih, Saudi. Nggak ada tuh Saudi ngajak Uni Emirat, ngajak Jordan, ngajak Qatar, ngajak Kuwait, ngajak Bahrain, nyok rame-rame kita perangi Zionis Israel yang udah membantai, menzolimi saudara kita di Palestina. Nggak pernah ada tuh, Pak, ceritanya. Nggak ada. Nggak ada. Hah? Yang ada sekarang kerjasama bareng-bareng nih. Ya, paham? Tapi dia bikin koalisi, ngapain? Memerangi saudara muslim di Yaman. Di blow up berita karena di Yaman isinya Syiah Zaidiyah. Apa urusannya? Sholatnya masih sama. Dulu, Pak, sebelum itu saya kan di Hadramut. Kan di Hadramut Syafi'i, Asy'ari, ya, Sufi, Habaib. Kita ke tempat orang-orang Syiah Zaidiyah di mana? Di San'a, biasa, nggak ada urusan apa-apa. Dia ke tempat kita biasa ngaji, dia belajar di sini, kita juga ngaji ke sana. Sholat sama, kiblatnya sama, rokaatnya sama, nggak ada bedanya, Pak. Cuman beda azan doang dikit. Kalau kita hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dari sampai awal sampai akhir begitu ya. Dari Allahu akbar pertama. Kalau dia orang-orang Zaidiyah itu cuma nambah habis hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal. Hayya 'alas shalah artinya ayo kemari kerjain salat. Hayya 'alal falah, ayo kemari jemput kesuksesan. Hayya 'ala khairil amal, ayo kesini kerjain amalan yang paling bagus. Kira-kira masalah nggak? Enggak masalah. Sholatnya sama, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat berjamaah. Kadang kita jadi imam, dia jadi makmum. Kadang dia jadi makmum, kita jadi imam. Nah, Saudi datang nih, ya, mau ngapain? Mau ngambil minyak tuh. Sekarang udah ada ya orang jual minyak begitu ya. Dulu mah nyak gitu ya. Tahu nggak tukang minyak tanah tuh? Kan begitu dulu ya. Sekarang udah nggak ada, sepi, ya kan? Tuh, dibombardir. Dia nggak bisa sendirian, dipanggil teman-temannya, saudaranya. Ayo Emirat, mau nggak? Ente kalau nanti bantuin aneh kita menang di sini, ente pegang blok belah sono, blok minyak belah sono. Tuh, panggil Jordan, panggil Mesir, panggil Kuwait, panggil Bahrain, Yaman dikeroyokin, Pak. Saudara Islam, coba itu. Dan bulan Muharram, Saudi nggak peduli. Bulan Muharram tetap dibantai. Bulan Haji bombardir. Bulan Rajab nggak ada urusan. Ramadan masa bodoh. Tuh. Itu namanya apa? Orang yang tidak menghormati sesuatu yang dihormati oleh Allah. Ini Al-Quran kan.
Tuh. Jadi kapan kita wajib bersatu padu, sepakat, kompak? Kapan? Ketika menjawab tantangan perang orang-orang musyrik, bukan orang-orang Islam. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahui dengan pasti bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau mau hidup bersama Allah, jadilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, kalau Anda mau nulis, ya, tulis nih ayat-ayat yang berkaitan dengan Muharram. Jadi Muharram ini ada yang diharamkan oleh Allah, urusan makanan, ya, urusan jiwa, urusan perilaku, tuh. Makanan, asupan, Muharram. Ada Muharramnya. Kemudian perilaku ada yang Muharram. Ya, kemudian apa tadi? Makanan, perilaku, kemudian cara dan gaya, ya. Dan semua itu kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Kalau orang mengagungkan sesuatu yang dihormat oleh Allah, Bapak ini jangan salah paham ya. Biar ngerti ini, diharamkan makan babi. Diharapkan hakikatnya Allah memuliakan kita. Jangan sampai masuk tubuh kita sesuatu yang tidak cocok dengan kehormatan kemuliaan kita, maka Allah haramkan. Tuh, paham Pak? Perilaku Allah beritahukan yang diharamkan ini, maka itu perilaku Allah berikan batasan, larangan, sakralkan agar kita nggak kerjakan, agar hidup kita menjadi mulia. Contoh ayat, az-zaniyatu waz-zani la yankihu az-zani illa musyrik wa la yankihu az-zaniyah illa musyrikah. Ya. Az-zani la yankihu illa musyrikah waz-zaniyah la yankihuha illa zanin wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Orang beriman enggak boleh punya bini tukang zina, enggak boleh. Orang perempuan enggak boleh punya suami tukang zina. Kenapa? Yang cocok jadi istrinya pezina laki-laki adalah wanita yang musyrik. Yang cocok jadi bininya lelaki yang yang pezina adalah perempuan yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Itu diharamkan buat orang-orang beriman. Ya. Contoh tuh. Makanan, asupan banyak. Allah sebutkan dalam 4 tempat dalam Al-Quran, dalam 4 surah tentang keharaman asupan buat kita. Kenapa? Hal itu kotor buat jiwa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala inginkan jiwa kita bersih, suci, agar mudah menerima petunjuk Allah, agar mudah menerima bimbingan Allah. Nah, kalau udah kotor, asupannya kotor, maka nggak akan bisa menerima kebaikan yang datang dari Allah. Ada berapa ayat? Lebih dari 20-30 ayat. Baik, penutup ya Pak ya, di hari ini ada satu amalan yang warid dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Pak? Hari ini dianjurkan untuk memberikan kelapangan pada istri dan anak-anak. Berikan kelapangan nih. Ini hari tausiah. Tausiah itu artinya memberikan kelapangan buat orang di sekitar kita. Di sekitar kita ada orang miskin, ya, santuni hari ini. Di sebelah rumah kita, namanya rumah tetangga itu gambaran ukurannya itu 40 rumah, depan, belakang, kanan, kiri, 8 penjuru mata angin, itu namanya tetangga. Sebelah rumah kita ada anak yatim, santunin. Terlebih lagi hari ini hari kesedihan, ya, di tahun 61 Hijriah itu cucu baginda Nabi dibantai. Nah, kita mengekspresikannya bagaimana Pak? Ya, memberikan kelapangan, bantuan, bersedekah. Kita niatkan semua kebaikannya untuk yang di hari ini cucu baginda Nabi disakiti, dizolimi. Gitu. Jadi bukan hari gembira, bukan ya? Hari tausiah. Kalau gembira itu hari Id, Lebaran. Lebaran itu berarti gambarannya apa? Senang-senang. Kalau hari ini sunnahnya, anjurannya adalah tausiah.
sekaligus ya kita berbagi karena mengekspresikan kerinduan kecintaan kita kepada cucu baginda Nabi yang hari ini dizolimi. Jadi kita balas nih kezaliman orang-orang itu dengan kebaikan yang kita niatkan pahalanya untuk beliau. Ya, kita tausiah hari ini ya. Hari ini tausiah. Artinya apa? Berikan ke lapangan, tetangga, keluarga, khususnya keluarga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sebagai penutup Quran surat Asy-Syura, Allah beritahukan baginda Nabi. Allah ajarin Nabi pemberitahuan, bacain. Apa kata Allah? Qul, bacain wahai Rasul, la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Saya tuh nggak minta balasan dari kalian umatku, kata Nabi, kecuali satu, al mawaddata fi qurbaya. Pak, arti mawaddah sama mahabbah ada beda. Ada mahabbah, ada mawaddah. Kalau terjemahan sama sih, kecintaan. Ya, bukan mah. Kalau mahabbah itu sih, kalau terjemah bahasa kitanya, mawaddah sama mahabbah itu kecintaan. Tapi beda. Kalau mawaddah ini disertai dukungan. Makanya buat istri Allah sebutkan bukan mahabbah, tetapi mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di tengah kalian itu terdapat mawaddah. Mawaddah itu kecintaan yang dibuktikan dengan dukungan. Dukungan. Jadi kalau Allah perintahkan nabinya untuk bacakan satu ayat, la as'alukum alaihi ajran, aku nggak minta kepada kalian balasan kecuali al mawaddah, bersikap mencintai dan mendukung perjuangan kurbaya, kerabat-kerabat dekat aku. Tuh, itu perintah Allah dalam Al-Quran. Kita disuruh mendukung Nabi dan keluarganya, bukan disuruh mendukung orang yang benci bahkan membantainya. Itu arti mawaddah. Itu balasan kita kepada Rasul. Rasul nggak minta balasan, kata Allah, kecuali cuma satu, bersikap mawaddah. Bukan sekedar mahabbah, tetapi tanpa mawaddah. Tuh, beda nggak nih? Mahabbah, cinta doang, tapi nggak dukung. Jadi mahabbah itu perlu pembuktian. Pembuktiannya dengan mawaddah. Mawaddah itu apa? Mendukung kurba, mendukung keluarga dekatnya baginda Nabi sallallahu wasallam wa baraka alaih. Nah, kalau mahabbah kepada Nabi harus dibuktikan dengan ittiba. Tuh. Mahabbah kepada keluarga Nabi dibuktikan dengan dukungan. Jadi salah pahamin ya. Ntar pulang dari masjid Habib Ali didukung lagi, bukan? Dukung begitu berat tuh, Pak. Jangan salah paham ini. Ya. Ini mawaddah, cinta dibarengi dengan dukungan, sokongan, ikutin jalannya. Nah, Nabi dan keluarganya adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa? Karena istri dan anak menantu Nabi adalah orang yang dimana di situ yutla alaikum ayati, dibacakan dan turun di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah. Quran mulia, bagaimana orang yang di sekitarnya turun Al-Quran di tengah mereka. Makanya kita wajib mahabbah dan mendukung perjuangan mereka. Nah, Allah wujudkan perjuangan yang paling dahsyat dan istimewa adalah menunaikan, mengangkat dan menuntut keadilan Al-Quran melalui perjuangan Al-Imam Husain. Maka beliaulah yang layak jadi idola kita dalam ranah perjuangan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang raja-raja, bukan. Yang jadi contoh tuh bukan raja-raja. Nih kalau mau contoh, raja dunia akhirat Al-Husain bersama putranya Ali Al-Asghar, bersama putranya Ali Zainal Abidin Al-Akbar, ya, bersama ayahnya Ali bin Abi Thalib, yang senantiasa dizalimi, disakiti, namun senantiasa menebarkan kebaikan di tengah manusia. Tuh, satu contohnya begitu. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti, mencontoh perjuangan Al-Husain, ya. Jadi jangan sampai orang salah paham
mau jelasin Karbala dibilang Syiah. Bukan. Ini penjelasan dari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Karbala. Karbala ini milik umat Islam tanpa beda golongan. Al-Husain punya semua, punyanya Salafi, Kholafi, Sunnah, Syiah, Ibadiyah, Mu'tazilah, Zaidiyah. Al-Husain punya semua. Kak, nanti Bapak ngerti, oh rupanya ini. Jadi selama ini kita dibodohin, Pak. Jangan sebut-sebut Karbala. Karbala itu punya orang Syiah. Kagak. Karbala itu punya siapa? Seluruh pencinta Nabi Muhammad dan keluarga dan sahabat Nabi Muhammad. Karena yang pergi ke Karbala itu Pak bersama Al-Husain bukan cuma keluarganya doang, bukan cuma Syiahnya doang, sahabat-sahabat Nabi berangkat ke sana. Di antaranya sahabat Muslim bin Aqil bin Abi Thalib. Tuh, sahabat Nabi nih dibantai di sana, Pak. Tuh. Paham Pak ya? Nah, nanti Bapak dengarkan dengan detail. Kedua, ya, banyak pelajaran dari Al-Imam Husain tentang menegakkan nilai-nilai keadilan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran menegakkan nilai keadilan Quran itu perintah Al-Quran. Bapak kalau khutbah Jumat dengar nggak khotib bilang apa terakhir? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Tuh. Ya, wala dzikrullahi akbar, aqimis shalah. Kan begitu ya? Oh, sebenarnya ada filmnya, Pak. Ada filmnya juga. Kalau itu berisi ceramah doang. Ada filmnya. Cuman saya gimana cara ngasih filmnya ya? Karena sini nggak ada. Kalau film bisa pakai laptop aja ya. Ya, kalau nanti mau Abi Ali saya kirimin ntar filmnya. Cari yang punya laptop yang ada apa namanya? CD-nya, masukin, setel, pasang di proyektor. Itu kisah perjalanannya, Pak. Aduh, insya Allah sih nangis Pak nontonnya, Pak. Kebayang kalau itu di hadapan kita sendiri. Allah, bagaimana itu orang haus nggak dikasih minum. Subhanallah, Pak. Jalan kaki berkilo-kilo, ya, berkilo-kilo diseret, dipakein rantai, nggak dikasih minum, kayak binatang. Coba, nggak usah cucu Nabi, manusia biasa aja boleh nggak begitu? Hah? Orang biasa nih, kita anggap udah benci sama orang sekalipun dia merangi kita. Kalau dia haus Pak, harus kasih minum. Ini kagak, anak cucu Nabi nih, wanita dan pria, dewasa dan anak-anak itu diseret, digiring-giring, udah kayak binatang, nggak dikasih minum ketika kehausan. Coba itu. Maka saya bilang ini rezim yang paling zolim di sepanjang sejarah manusia. Nggak ada lagi yang bisa zolim. Hitler kalah, Hitler mah nggak ada apa-apanya. PKI lewat, PKI mah ini biang dari PKI ini PKI semua nih. Hitler niru ini nih, niru si Yazid bin Muawiyah dan gerombolannya, Pak. Bener-bener nih. Aduh, baca di buku sejarah ya, Al-Bidayah wa Nihayah, baca buku-buku ulama-ulama kita, tonton filmnya, Pak, nangis kita, Pak. Bener-bener lah ya. Nah kalau bisa emang ada begitu, Bib, nah, kabarin dah, saya kirimin itunya, videonya, setel di sini, Bib. Habib juga nonton nangis, Bib. Siapin tisu, Bib. Iya, di puncak dulu nonton. Habib Ali ini di puncak dingin, air mata keluar juga, ya, sampai kering sama dinginnya. Karena Pak nggak tega bener-bener dah. Ini kalau ada begini manusia, subhanallah dah, nggak tahu tadi hadapan Allah bagaimana itu, Pak. Sama nanti napak tilas, ya, setelah 40 hari itu kan, napak tilas namanya arba'in, berjalan, Bib, ya. Iya, jalan kaki tuh, subhanallah. Kalau itu semua pelajaran semua, ya, pelajaran. Intinya kezaliman itu tidaklah Allah sukai, karena Allah saja terhadap hambanya yang nakal, yang degil, yang kagak nurut, Allah nggak mau berperilaku zalim. Bagaimana dengan orang-orang yang masih ada kebaikan, masih ada amal baiknya? Kita nggak boleh menzalimi orang. Makanya Allah katakan fala tadzlimu fihinna anfusakum fala tadzalamu, jangan saling berbuat zalim, karena az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah fid dunya ila yaumil qiyamah, itu kezaliman, ya. Biar Bapak ngerti hakikat tentang Karbala itu apa, ya. Ya, bukan versi sunnah Syiah, enggak, ini pokoknya penjelasan dari kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah. Tuh bagaimana tuh perjalanan itu semua. Jadi kita ngerti untuk apa, Pak? Apa biar anak-anak punya semangat, Pak, berjuang, ya. Buat keadilan itu seperti itu pahitnya. Jangan kendor-kendor gitu, ya. Sekarang kiai-kiai aja, Pak, udah dibungkem semua sama rezim nih. Nggak berani menegakkan keadilan, Pak. Takut.
Ada yang takut, ada yang disuapin. Jadinya udah nggak bisa lagi, nggak punya nyali lagi untuk ngomong, untuk menegakkan keadilan. Nah, anak muda-muda nih, tonton. Ada adik yang masih kecil, tonton. Biar punya semangat tuh. Penjelasan dari Al Habib Rizik itu detail penjelasannya Pak. 1,5 jam dah lebih kurang tuh. Ya, tonton benar-benar tuh. Jangan sampai enggak. Biar kita ngerti bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Perlu menegakkan nilai keadilan dan hilangkan kezaliman.